Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita terambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir daripada seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Saudara-saudari, sampai pada saat ini masih banyak orang Kristen di dunia ini yang mempercayai kekuatan lain di luar Allah atau memperhambakan diri kepada Allah berhala. Misalnya, kekuatan roh-roh tertentu atau berupa benda-benda yang sering disebut jimat, pelaris, penjaga tubuh, obat-obatan, pelet, dan lain sebagainya. Kekuatan ini sering dipuja sedemikian rupa sehingga diadakan ritual-ritual secara khusus dengan sesajen yang dijadikan sebagai persembahan. Dan itu dilakukan sebagai upaya untuk mencari ketenangan atau keselamatan hidup, terutama hidup di dunia ini. Dalam suratnya, Paulus menyebut jemaat Galatia telah berlaku bodoh dalam Galatia 3 ayat 1. Mengapakah demikian? Saudara-saudari, sebelum kedatangan Yesus Kristus, setiap orang berusaha mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Orang Yahudi, meski mereka merupakan anak perjanjian seperti yang dikatakan dalam Galatia 3:29, tetapi tampak tidak ada bedanya dengan hamba, karena mereka masih hidup dalam tuntutan dan pengawasan hukum Taurat. Sedangkan orang Galatia sendiri hidup memperhambakan diri kepada roh-roh dunia, yaitu roh yang lemah dan miskin. Mereka memelihara atau merayakan hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu, bahkan mempersembahkan persembahan sajian supaya memperoleh keselamatan di dalam hidupnya, seperti dalam ayat 9 dan 10. Padahal Paulus sudah pernah memberitakan kabar baik kepada mereka dengan gambaran yang sangat jelas tentang Yesus Kristus, seperti dalam Galatia 3 ayat 1. Berita itu adalah bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah untuk membebaskan mereka dari semua tuan yang selama itu membelenggu mereka, bahkan yang telah memperbudak mereka. Galatia 3 ayat 25-29. Dengan demikian, mereka beroleh kasih karunia dari Allah. Mereka diangkat menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris keselamatan kekal yang selama itu mereka cari. Dalam ayat 4-7. Namun saat itu, Paulus khawatir dengan kondisi orang-orang di Galilea, karena mereka telah menerima ajaran lain yang tampaknya seperti Injil, tetapi bukan Injil yang sesungguhnya. Itu bisa kita lihat dalam Galatia 1 ayat 6. Akibatnya, mereka kembali memperhambakan diri kepada roh-roh dunia, melakukan segala bentuk keinginan iblis, dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan kedurhakaan di hadapan Allah.
Saudara-saudari, keselamatan yang dianugerahkan Allah sebenarnya tidak hanya mencakup kehidupan kekal saja, tetapi juga ketika kita hidup di dunia ini, maka kita juga seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, dan di dalam pendekatan diri ini kita beroleh pengharapan. Kita tidak lagi perlu mencari keselamatan hidup dengan cara kita sendiri, atau dengan upaya kita sendiri, atau dengan percaya kepada jimat-jimat atau melakukan ritual pada waktu-waktu tertentu. Dan jikalau itu kita masih melakukannya, maka itu sama saja kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita tidak menghargai, kita tidak mensyukuri kematian Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, sekarang sudah jelas dan sudah pasti bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudari, marilah kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita mensyukuri anugerah karya keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita memberikan hidup kita dituntun oleh Roh. Kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Dan hendaklah selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita saling mengampuni, saling tolong-menolong, dan kiranya kasih karunia Allah akan tetap memelihara dan menolong kita. Percayalah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita jikalau kita setia kepadanya. Allah tidak akan pernah mempertimbangkan banyak besarnya dosa kita jikalau kita selalu datang dengan penuh rendah hati. Kiranya kasih setia Allah memelihara dan menolong kita semuanya. Amin.